Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Doni Irawan Siregar dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Syakwala. Di sini saya ingin mengajak serta memberikan pemahaman mengenai COVID-19. Mungkin yang kita pikirkan ataupun yang di benak kita bahwa COVID-19 ini sudah sangat lumrah ataupun sering kita dengar di mana saja, baik itu di pergaulan, lingkungan kita, di media sosial, di TV, dan di platform lainnya ataupun media-media lainnya. Jadi di sini saya akan lebih lagi memberikan sebuah pemahaman. Mungkin yang kita tahu COVID ya sebatas sebuah penyakit yang didasarkan dari sebuah virus. Jadi di sini saya akan lebih memberikan sebuah informasi, pemahaman lebih dalam sehingga masyarakat ataupun pendengar serta yang melihat video ini dapat lebih paham dan lebih bisa menerima sebuah informasi yang tidak bisa kita terima dengan secara cuma-cuma, yang sehingga menimbulkan sebuah informasi yang tidak valid ataupun menimbulkan sebuah hoax yang akan menimbulkan kegaduhan. Sehingga ketika kita menggunakan media sosial, kita perlunya meng-cross check kembali setiap informasi ataupun berita yang kita terima, yang baik itu yang kita dapatkan dari media sosial kita ataupun yang dikirim oleh kawan-kawan kita. Jadi di sini saya akan membahas pertama dari latar belakang ataupun munculnya awal dari COVID-19 ini, yang dimana namanya adalah coronavirus disease 19. Kenapa dibilang 19? Karena munculnya pertama kali coronavirus disease ini pada tahun 2019 di negeri China pada bulan 11 November. Jadi virus corona ini bermula penyebaran ataupun data terinfeksi pertama itu pada bulan 11 di negeri China. Kemudian ketika virus ini mulai melakukan perkembangan ataupun penyebaran yang sangat cepat, di mana dari pihak pemerintah China mengambil keputusan secara tegas ataupun membuat kebijakan bahwa pemerintah ataupun wilayah yang terinfeksi corona ataupun virus ini melakukan tindakan penutupan wilayah ataupun lockdown, sehingga kebijakan ini dipergunakan ataupun dilaksanakan untuk mengurangi ataupun melakukan pembatasan kepada masyarakat, sehingga penyebaran dari coronavirus ini dapat ditanggulangi ataupun dapat dipercepatan dari penanggulangannya. Kemudian sekitar 2 minggu ke depan ataupun 3 minggu ke depan, penyebarannya mulai signifikan ataupun penyebarannya sangat cepat, sehingga dari pihak pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan dari China membangun sebuah rumah sakit yang pembangunannya sangat cepat, sekitar 1 minggu, di mana kebijakan ini diambil untuk memberikan sebuah ruang ataupun fasilitas untuk percepatan penanggulangan virus corona ini. Kemudian virus corona ini mulai sangat merebak ataupun melakukan penyebaran yang sangat cepat, di mana hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, 2 bulan, virus corona ini sudah mulai menyebar di luar negara. Pada bulan 3 2020, Indonesia mengumumkan bahwa data ataupun orang terinfeksi pertama kali itu di bulan 3, yang dimana
masyarakat ini latar belakang ataupun riwayat perjalanannya sedang melakukan perjalanan dari luar negeri atau dari Jepang, yaitu 2 orang, di mana 2 orang ini memang melakukan perjalanan sehingga melakukan kontak kepada sekitar lingkungan masyarakatnya. Kemudian pada masa itu mungkin pemerintah ataupun kita belum paham ataupun masih banyak yang belum percaya ataupun banyak di pikiran kita itu hanya akan menyebar di wilayah yang terinfeksi pertama. Namun hanya tidak memakan waktu banyak, virus ini sangat cepat. Seperti yang saya jelaskan bahwa virus ini bersifat penyebarannya sangat cepat. Sehingga pemerintah juga mengambil tindakan yang sama, yaitu melakukan penutupan wilayah ataupun lockdown. Sehingga kebijakan ini diambil sama seperti untuk membatasi ataupun bagaimana pemerintah bisa mencegah ataupun mempersempit wilayah terinfeksi dari virus corona ini. Namun penanganan ataupun penyebaran COVID ini sangat sulit dilakukan karena virus ini sangatlah cepat. Karena ketika seseorang terinfeksi dari wilayah tersebut, mungkin sekitar dari 7 atau 10 orang mungkin kemungkinan besar akan terinfeksi dari penjelasan tenaga ataupun bagian kesehatan yang saya dengar, di mana mungkin saja ketika seseorang terinfeksi kemungkinan besar 60-70% orang yang di wilayah dan mungkin yang sedang melakukan kontak sosial kepadanya akan sebagian besar ataupun kemungkinan besar akan terinfeksi. Lambat laun ataupun waktu ke waktu yang kita tahu dan yang kita dengar bahwa ya data dari COVID-19 bukan malah menurun, tapi yang kita tahu data yang terinfeksi di Indonesia semakin waktu ke waktu semakin besar dan hampir melebihi dari terinfeksi dari negara virus asalnya, dimana kita tahu bahwa sampai sekarang negara China hanya terinfeksi sekitar 80-90 ribu, sedangkan Indonesia sudah hampir 10 kali atau 15 kali lipat dari asal dari virus ini, yang dimana yang saya tahu dari pertanggal hari Rabu ini bahwa terinfeksi COVID-19 ini sudah hampir 900 ribu, dimana hampir data 1 juta. Jadi dari yang kita tahu, data yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan, bahwa di sini mungkin bukan dari salah pemerintah, tapi yang kita tahu bahwa pemerintah juga butuh support ataupun kita saling mendukung, di mana tidak hanya pemerintah berperan dari segi pengambilan kebijakan ataupun pemberi sebuah aturan terhadap percepatan penanganan COVID-19 ini. Menurut pandangan saya bahwa dari kebijakan pemerintah ini sudah sesuai, di mana sudah melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan pembatasan kepada masyarakat di setiap wilayah, ataupun yang kita sering dengar PSBB ataupun bahasa yang baru ini, sehingga kita perlu juga memiliki pemahaman bahwa ya kita sudah mulai paham ataupun ya waktu terhadap virus ini sudah sangat lama,
yaitu sudah hampir 1 tahun. Jadi mungkin saja virus ini ataupun pandemi ini tidak akan selesai kalau memang dari pihak masyarakatnya ataupun kita sendiri tidak bisa ataupun abai terhadap situasi ini, dimana ya kita sudah jenuh ataupun sudah bosan terhadap keadaan ini. Di sini perlu kita dukung ataupun kita support kepada pemerintah. Di sini kan kita sebagai masyarakat ya berperan ataupun juga bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Tidak hanya pemerintah. Ketika pemerintah melakukan kebijakan ataupun melakukan suatu hal percepatan penanggulangan pandemi situasi ini, ya kita juga harus mendukung, karena ketika sesuatu hal yang tidak dukung tapi kita berharap hasil yang baik, maka itu akan sama saja kita munafik ataupun tidak melakukan tindakan yang baik. Jadi di sini saya ingin mengajak terutama ataupun orang-orang yang menyaksikan video ini, ya mari kita semua mendukung, mensupport yang baik terhadap percepatan situasi ini. Kita pasti juga ingin situasi ini kembali normal, karena banyak hal yang menghambat dari situasi ini, terutama untuk saya sendiri juga akan selalu berusaha mensupport ataupun melakukan tindakan yang baik terhadap situasi ini. Kemudian saya ingin mempertegas bahwa ya kepada khususnya anak muda, generasi penerus bangsa, ya terutama yang kita tahu pasti yang melakukan proses ataupun melakukan kegiatan pastinya orang-orang yang masih muda ataupun yang produktif. Ya kita perlu ingat dan kita pahami bahwa kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dari tindakan 3M ini kita sudah mendukung dasar dari kebijakan pemerintah, yaitu dasar dari percepatan pemutusan mata rantai, sehingga kita juga bisa memutuskan ataupun mencegah terinfeksinya virus ini kepada diri kita. Kembali lagi saya ingin lebih memperjelas bahwa kita hidup tidak sendiri, kita hidup berada di lingkungan yang memiliki batas riwayat ataupun usia yang berbeda, terutama di lingkungan keluarga kita, yang dimana kita tahu bahwa di rumah kita tahu pasti ada orang tua, mungkin saja anak bayi yang dimana imunitas ataupun kekebalan tubuhnya masih rendah, sehingga kita perlu kembali melihat bahwa kita harus paham, sehingga kita tidak abai bahwa ya memang benar bahwa pernyataan ataupun penjelasan dari Kementerian Kesehatan bahwa anak muda ataupun usia produktif ketika mengenai ataupun terinfeksi COVID-19, hasil dari recovery ataupun pemulihan kesehatannya itu sangat besar, sekitar 90%. Namun ketika misalnya orang tua ataupun adik kita yang masih memiliki imunitas ataupun kekebalan tubuh yang rendah, mungkin saja hasil ataupun recovery pemulihan kesehatannya akan lambat dan bahkan akan menimbulkan hasil yang sangat fatal, yaitu meninggal dunia, yang dimana itu merupakan bukan harapan dari kita semua. Jadi di sini saya ingin lebih mengajak semua penonton, semua yang mendengarkan, bahwa tolong kepada kita semua untuk lebih taat, lebih patuh, lebih meng-cross check bahwa situasi ini belum selesai, dimana ketika
kita sudah patuh, insya Allah di mana kita akan cepat selesai dari situasi ini. Jadi mungkin dari penjelasan saya ingin kepada kawan-kawan bisa juga membagikan ataupun share video ini agar semua lapisan masyarakat ataupun lingkungan kita paham terhadap coronavirus ini, sebagaimana dari sifatnya yang sangat cepat penyebarannya, dan juga penjelasan saya mengenai tata cara bagaimana mencegah dan melindungi diri kita terutamanya, dan juga lingkungan dan keluarga kita. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun menyinggung kawan-kawan ataupun orang-orang yang menonton video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.